Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, pertama kali marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang begitu mulia ini. Ramadan yang penuh hikmah, Ramadan yang penuh ampunan, dan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berdoa kepada Allah SWT agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik di dalam bulan Ramadan ini. Melaksanakan semua ibadah-ibadah, baik yang sunnah, utamanya yang wajib untuk kita laksanakan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya pertama ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu, siapakah di antara Bapak dan Ibu yang tidak pernah membeli barang elektronika yang baru, yang tidak pernah membeli kendaraan yang baru, atau yang tidak pernah membeli handphone yang baru? Saya yakin di antara Bapak dan Ibu semua pasti pernah memiliki barang-barang yang baru yang saya sebutkan tadi. Entah itu sepeda motor, atau barang elektronika, atau handphone, atau yang lainnya. Sesungguhnya barang-barang yang baru itu selalu disertai dengan buku petunjuk pengoperasian atau manual instruction yang berguna untuk kita, bagaimana kita cara mengoperasikannya, bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita mematikan, dan bagaimana cara kita menyimpannya. Semuanya termaktub di dalam buku manual instruction itu. Lalu bagaimana hubungannya dengan Ramadan? Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu sebutan dari bulan Ramadan ini adalah bulan Quran, di mana dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah disampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di dalam bulan Ramadan ini, di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini berfungsi sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan merupakan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu. Wal furqan, dan merupakan pembeda. Jadi di dalam Al-Quran itu sebetulnya sudah penuh dengan petunjuk, yang sudah penuh dengan manual instruction, bagaimana manual instruction kita untuk hidup di muka bumi ini. Kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tentunya sudah ada semua yang dibahas di dalam aturan-aturan agama. Sudah dibahas semuanya dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang ketinggalan. Lalu sekarang permasalahannya, apakah kita sebagai manusia ini sudah mempergunakan manual instruction kita ini dengan baik atau masih belum? Apakah kita ini lebih membaca dengan serius manual instruction kalau kita beli barang yang baru daripada mempelajari manual instruction yang kita pergunakan untuk hidup? Marilah kita berkaca pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita kalau ditanya sudah ngaji berapa halaman pada hari ini, lalu kita menjawab hanya satu ain atau satu ruku. Betapa nistanya kita ini oleh Allah sudah diberi kesehatan, sudah diberi rezeki yang begitu banyak, sudah diberi nikmat yang begitu banyak, tapi kita melupakan Al-Quran kita itu yang berguna sebagai petunjuk hidup kita. Kadang-kadang kita berkata, saya nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal kita ini kalau
saya umpamakan diberi oleh Allah SWT suatu ujian atau suatu cobaan. Kita harus bekerja keras dan berikhtiar untuk menyelesaikan masalah itu. Seandainya masalah itu diselesaikan dalam 10 jam kira-kira selesai. Lalu waktu kita yang kita pergunakan untuk membaca Al-Quran, ya sekedar 5 menit atau 10 menit untuk membuka Al-Quran dan membacanya dengan baik. Lalu kita berkata, wah, waktuku yang 10 jam itu untuk menyelesaikan masalah akan berkurang 10 menit untuk ngaji Al-Quran. Nanti menjadi berkurang waktu saya untuk menyelesaikan masalah sehingga masalah ini tidak akan selesai. Tapi sesungguhnya para bapak dan ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, disitulah akan turun hidayah, akan turun rahmat, akan turun berkah, yang mana mestinya kita itu menyelesaikan masalah itu dalam 10 jam. Karena kita ngaji Al-Quran 10 menit, masalah yang sebelumnya harus diselesaikan selama 10 jam, ini bisa menjadi semakin sedikit, hanya 5 jam atau 4 jam itu menjadi selesai. Karena kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca hanya 10 menit itu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita marilah saling mengingatkan, marilah kita saling mengintrospeksi diri kita, utamanya dalam bulan Ramadan ini. Marilah kita ambil sebanyak-banyaknya berkah dari ngaji kita Al-Quran, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah, utamanya mendapatkan bimbingan dan petunjuk untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita itu. Urusan-urusan kita bukan akan selesai dengan sendirinya, tapi tentunya itu adalah kehendak Allah, atas bimbingan Allah. Dan kita jangan melupakan Allah. Dengan cara apa? Salah satunya yaitu ngaji Al-Quran. Yang sebelumnya kita hanya ngaji 1 rukuk, mari kita tingkatkan menjadi 1 halaman. Yang sebelumnya 1 halaman, mari kita tingkatkan menjadi 5 halaman atau 10 halaman. Yang sebelumnya hanya ngaji Arabnya saja, mari kita ngaji terjemahannya. Yang sebelumnya ngaji Arab sama terjemahan, mari kita belajar tafsirnya. Saya kira itu dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.